Dan antara setelah diluncurkan atau diumumkan pendiriannya, menimbulkan berbagai kontroversi. Itu tentu saja hal yang biasa di dalam suatu kebijakan. Karena kontroversi ini berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman setiap warga negara. Dan bagian daripada semangat agar bangsa ini menjadi bangsa yang sama-sama kita inginkan, yakni bangsa yang merdeka semerdeka-merdekanya, termasuk di dalam hal ekonomi. Tetapi muncul kemudian hari ini berbagai keraguan atas beberapa hal, termasuk soal yang terlibat di dalamnya atau yang dilibatkan. Publik kemudian menyoroti beberapa oknum di situ yang pernah tersangkut hukum, misalkan yang pernah menjalani hukuman sebagai koruptor. Tentu saja publik wajar untuk menyampaikan keraguan itu. Dan yang lebih menghebohkan lagi, bergabungnya beberapa oknum yang dari luar negeri yang kemudian didapatkan datanya atau diketahui publik bahwa juga tersangkut soal korupsi. Misalnya yang disebut-sebut yang dari Thailand itu. Tetapi di sisi lain yang jadi pertanyaan kita hari ini, belum ada atau sudah seperti apa ini Danantara. Sebab efek secara positifnya bagi ekonomi bangsa, banyak kemudian pihak dan bahkan kita bisa melihat belum memberikan dampak secara positif. Bahkan ada informasi IHSG kita mengalami posisi yang belum menunjukkan ciri-ciri akan berada pada keadaan yang diharapkan. Lalu bagaimana kalau seandainya Danantara tidak dapat memberikan atau tidak sebagaimana yang diharapkan? Apakah ada langkah-langkah yang telah disiapkan? Tentu saja, kalau kita bicara tentang perencanaan, pasti ada yang namanya planning A, planning B, planning C. Nah, itu yang menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu, saudaraku dan sahabat sekalian, harapan kita tentu saja Danantara ini akan segera dan dapat menunjukkan dampak positif terhadap ekonomi bangsa. Tetapi lagi-lagi, kalau kita melihat yang ada di dalamnya sebagai pengurusnya atau yang terlibat di dalamnya, kita seperti ngeri-ngeri sedap begitu ya. Kenapa? Karena ya adanya misalnya sosok yang dari Thailand itu, setelah ditelusuri datanya ternyata ini ya pernah bermasalah, dalam arti ya sebagaimanalah yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi kita memiliki keyakinan, dan mudah-mudahan keyakinan ini bisa menjadi nyata bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang dapat kemudian memposisikan nilai tukar rupiah kita atau nilai tukar uang kita atau nilai uang kita bisa setara dengan nilai mata uang negara-negara di dunia yang tergolong sebagai negara yang telah maju. Harapan ini tentu saja tiada lain hanya untuk menjadikan kita bisa lebih bersemangat. Dan bagi saya ya, salah satu mungkin yang harus dipercepat adalah pemberantasan korupsi atau undang-undang tentang perampasan aset terhadap korupsi, terhadap koruptor, sehingga ekonomi kita bisa stabil. Sebab hari ini saya tidak terlalu kaget juga kalau seandainya kita benar-benar belum stabil walaupun ada Danantara. Karena Pertamina bagian daripada Danantara itu sendiri. Dan hari ini lagi bersoal, lagi bermasalah. Tentu saja itu akan memiliki dampak negatif terhadap perspektif atau keadaan
dunia ya, dalam hal dunia melihat keadaan kita. Artinya tingkat kepercayaan ini pasti belum akan stabil, masih akan ada saja rasa was-was, sehingga ya Danantara tentu bukan sesuatu hal yang mengherankan bagi saya kalau belum kelihatan dampaknya. Ditambah lagi mungkin saja personil yang ada di dalamnya, misalnya Thaksin ini misalnya, yang dari Thailand itu, yang kasusnya itu 1997 dan dia melakukan penyembunyian aset sebesar 2,37 miliar baht, setara 56 juta dolar Amerika Serikat. Dan ini ada di dalam komposisi kepengurusan apa yang ada di dalam Danantara itu sendiri. Ini yang kemudian disorot dan dikomentari oleh beberapa pihak. Belum lagi misalnya ya ada juga sosok yang dari dalam negeri juga ya disebut-sebut sebagai mantan koruptor. Nah, bagaimana untuk meyakinkan pasar atau bisa memberikan tingkat kepercayaan terhadap dunia ya? Nah, ini mungkin kita hanya sekedar menyampaikan pandangan kita, tetapi kita berharap bahwa ya Presiden Prabowo Subianto telah melakukan langkah-langkah taktis dan strategis terhadap hal-hal tadi. Dan sekali lagi, kalau seandainya ini gagal Danantara, apa kira-kira planning B, planning C? Seperti apa? Nah, harapan kita juga sama, semoga sudah ada strategi yang betul-betul jitu. Ibaratkan melakukan suatu perjalanan, kalau ada hambatan di jalur A, jalur B sudah siap. Jalur B juga ada hambatan, jalur C juga sudah jauh lebih siap. Semoga seperti itu, saudara dan sahabat sekalian.